Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Asyik juga, atau bisa kita singkat di anjing ya. Di sini kita bakal langsung saja ya, kita bakal ngomong-ngomong soal SPLTV ya. Dimana SPLTV ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel, yang dimana ini kita ada tiga variabel, kita nggak tahu nilainya dari suatu persamaan, maka kita cari nilainya. Nah, ini metode yang dipakai ini adalah metode inverse matrix. Otomatis kita menggunakan suatu matrix begitulah. Nah, dan di sini kita lihat aja tahap-tahapnya nih ya. Nah, alur penyelesaiannya begini. Kita susun dulu nih dalam bentuk matriks dulu. Yaitu ada tiga matriks, yaitu A, X, dan B. Nah, ini A ini adalah koefisien dari ketiga persamaan tersebut, kemudian X itu mewakili variabelnya, sedangkan B ini adalah konstanta ketiga persamaan tersebut. Nah, di sini. Nah, ini kan kita lihat dari atas nih, A dikali X sama dengan B, yang artinya yang dimana ini kalau misalnya ini kan 2X tambah Y kurang Z. Nah, X kan ini pasti di dalamnya sebenarnya ada nilainya, tapi sekarang kan kita nggak tahu. Nah, ini dari perhitungan ini menghasilkan suatu konstanta begini. Nah, ini sebelumnya nih ada koefisien sama konstanta sama variabel. Itu apa semua? Nah, untuk koefisien intinya itu adalah di mana suatu angka itu bersandingan dengan variabel. Itu adalah koefisien. Sedangkan variabel ya wes itu yang x, y, z ini. Kemudian yang konstanta itu apa? Konstanta itu bilangan yang memang tidak bersandingan dengan variabel. Di mana ini bilangan yang sendiri ini adalah konstanta. Nah, koefisiennya ini yang ini termasuk koefisien ya, bukan y-nya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini susunannya kan sebenarnya satu y gitu kan. Nah, satu y itu kan nggak masuk, maka dia y kayak gini. Jadi intinya variabelnya itu adalah y, konstantanya satu sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Nah, secara matematika waktu SMA, SMP kan saya begitu. Oke, selanjutnya lagi penyelesaiannya kan dibilang kalau misalnya mudah penyelesaiannya kita susun kayak gini ya. Dimana kita bikin matriks A, habis itu sandingan dengan matriks X, kemudian kita sandingan lagi dengan B. Oke, koefisiennya kita susun kayak gini, ya seperti yang tak jelasin sebelumnya ya, bahwa ini adalah satu sebenarnya, satu X, tapi memang kalau secara persamaan dia nggak dimunculkan begitu. Oke, 21 negatif 1 segala macam, variabelnya di situ dan konstantanya di situ. Nah, selanjutnya lagi nih, ini kita ngomong-ngomong soal X. Nah, kemudian ini biar dapat nilai biar dapat nilai X-nya atau nilai variabelnya, X itu berapa, Y itu berapa, dan Z itu berapa, maka dari itu sebenarnya kita pakai perhitungan begini, yang dimana nanti matriks A-nya nanti kita inversekan begitu, baru nanti dikali B. Nah, apa itu inverse? Inverse itu pada dasarnya adalah mengubah matriks awal, mengubah matriks yang awal menjadi matriks baru lah, pada dasarnya ya. Sama kayak adjoint dan segala macam. Yang untuk inverse ini bentuk atau matriks yang akan dikeluarkan itu seperti apa? Matriks yang dikeluarkan adalah matriks yang kebalikan dari matriks awal. Jadi kebalikannya ini bukan sebelum kita balik gitu, tapi cara membalikannya itu adalah dengan suatu rumus. Kita ingat dulu ya, nomor 2 itu buat ngambil dapatin nilai X, Y sama Z-nya itu perhitungannya adalah inverse A, matriks A kita inverse, kemudian kita dikalikan dengan matriks B ya. Ya, matriks B itu isinya adalah konstanta ketiga persamaan linear tersebut. Nah, untuk inverse ini nggak sembarang dibalik aja, ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya itu kayak gini. Untuk cari inverse kita akan melakukan perkalian yang dimana kita satu per determinan, ataupun bisa dibilang satu dibagi determinan dari A itu sendiri, kemudian kita kalikan dengan si adjointnya gitu. Nah, determinan itu apa artinya? Determinan itu adalah bisa dibilang kayak mengkalkulasikan elemen-elemen yang ada di dalam matriks menjadi satu bilangan. Di sini kalkulasinya seperti ini. Di sini untuk mencari determinan ini aturan yang dipakai adalah aturan Sarus, di mana ini kali silang ya. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan secara atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri secara atas ke bawah ya. Di sini ya, pakai aturan Sarus gini. Intinya kan dari perhitungan ini dapat nilai satu lah. Nah, satu nilai itu adalah suatu determinannya. Nah, kemudian lanjut lagi, adjoint.
Aju ini pada dasarnya apa? Aju ini ya pada dasarnya itu adalah mengubah matriks yang awal, matriks yang biasa menjadi matriks, bentuk matriks yang baru. Nah, adjoint ini pada dasarnya seperti ini. Inverted adjoint ini intinya merubah matriks awal menjadi suatu bentuk matriks yang baru ya. Yang dimana itu ngomong soal kofaktor. Nah, untuk matriks adjoint ini untuk alur-alurnya bisa kalian lihat di sini. Nanti linknya tak masukin di deskripsi ya. Di sini nanti bisa dilihat ya. Di sini kofaktor ininya kan adjoint kayak gini ya. Ini pada dasarnya tuh kayak dimana kita lihat di sini apa ya, bisa dibilang begini. Jadi ini kita menentukan suatu tempat atau suatu adjointnya, terminannya itu ada di matriks ini ya, atau matriks apa ya, bisa dibilang tuh kalau misalnya adjoint A berarti ya terminannya dari matriks A itu sendiri. Dimana di sini semisal kita pengen nilai yang di pojok kiri atas nih. Nah, rumusnya aturannya adalah yang berkaitan dengan posisi yang terkait baik secara baris maupun kolom itu tidak dipedulikan. Kemudian yang kita pedulikan adalah nilai yang ada di dalamnya. Cerminannya kita ambil cerminannya yang dari sini. Dalam artian, semisal nih kita ambil posisi yang di sini nih. Nah, ini nanti kan di sini kan nggak dipedulikan sama nggak dipedulikan. Cerminannya adalah matriks yang terkait. Matriks A kan? Ya udah, ini kita dari awal kita ngomong cerminan ya. Nah, itu cerminan dalam artian apa? Semisal nih, kan kita kan mau ambil posisi yang di atas, yang sebaris sama sekolomnya itu tidak kita pedulikan, kita hitung dari sini, hitung di dalamnya, gitu. Itu alur yang pertama untuk posisi yang pojok kiri atas. Belum lagi untuk posisi yang tengah apa ya? Tengah atas ini. Tengah atas ya sama aja dengan posisi yang terkait, cerminannya adalah aturannya adalah yang sebaris sama sekolom kita tidak pedulikan, kemudian kita kalikan yang ada di dalamnya, ambil cerminnya yang dari sini, otomatis kita ambil satu dan satu. Ya, selanjutnya nanti tinggal dilihat aja polanya, dan polanya nanti perhitungannya adalah untuk yang pertama ini pojok kiri atas itu adalah negatif, negatif atau positif begitu. Nanti polanya itu negatif positif sampai kebilangan yang ke-9. Kurang lebih begitu. Ya, nanti tinggal karena pada dasarnya itu codingan yang akan kita buat atau kita bangun itu berdasarkan dengan penyelesaian yang begini, gitu. Ya, nah ini transpose dan itu adjointnya dari perkalian tersebut ya, kayak perkalian kofaktor dan segala macam. Kita juga nanti akan ditransposkan lah dari hasil adjoint dari hasil kofaktor itu. Oke, ya. Selanjutnya lagi, nah template-nya ini begini. Kita membangun satu codingannya itu berdasarkan dari template. Kita sudah ini ada buat transpose, buat adjoint, buat nyari determinan, buat nyari inverse. Ini buat yang rumus apa ya? Bisa dibilang yang rumus matriks A yang isinya koefisien dikalikan dengan matriks B yang isinya konstanta itu. Nih. Kemudian nanti hasilnya kita ambil. Nah, kok dikasih kayak dekorator dan segala macam, soalnya nanti hasil X, Y, Z-nya itu bentuknya list. Jadi kita ambil satu-satu. Indeks 0 itu buat X, indeks 1 buat Y, indeks berapa tadi? Indeks 0 itu buat X, indeks 1 buat Y, dan indeks 2 buat Z gitu. Get result. Yaudah, ini tinggal diambil aja nilai. Nah, inilah. Nah, ini adalah dekorator, ya kelihatan ini ya umumnya ada beginiannya ya. Ada combo argumen sama keyword argumennya. Kemudian di sini juga ini juga, dan yang lainnya cuma mengembalikan nilai seperti biasa aja ya berarti ya. Itu. Nah, ini kita masukin aja dah. Ini buat koefisiennya, ini buat konstantanya, ini buat variabelnya. Ya udah kita tinggal print, selesai. Nah, hasil dari apa yang kita bangun, hasil yang dari template tersebut kayak gini. Kita butuh ribus juga ya, soalnya kita butuh kalkulasi dari suatu ini. Kita membutuh kalkulasi lah, bisa dibilang kalkulasi dari satu list ya menjadi satu nilai begitu. Nah, ini transpose. Nah, transpose itu adalah suatu dekorator yang pada dasarnya kan sering dipakai itu kenapa? Karena enaknya kita pakai dekorator intinya adalah ketika kita memanggil fungsi, dua cara tereksekusi. Kok bisa begitu? Yang dimana nanti ketika bisa dibilang ketika fungsi ini dieksekusi yang berisi instruksi yang demikian, nanti akan diolah lagi dengan instruksi yang selanjutnya.
yang ada di dalam dekorator itu. Jadi intinya dekorator tuh cuma manggil satu fungsi, dua cara tereksekusi atau dua instruksi tereksekusi atau segala macam lah. Itu ya untuk dekorator sudah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya ya. Nah, di sini untuk transport itu biasa aja ya, yang dimana nanti si I-nya ini merujuk kepada item per kolomnya si matrix ini yang akan masuk itu, yang matrix ini ya, item per baris ini ya. Nah ini untuk item per kolomnya. Nah kan biasanya kan ya I sama J ya, kita tukar aja. Dan kalian bisa buktikan sendiri, kalian bisa breakdown sendiri, dan ini kan codingannya memang sudah banyak dibahas untuk di komunitas-komunitas Python di luar sana ya, di Geek4Geeks dan segala macam. Jadi ini udah rame, biasanya pasti banyak gitu. Nah selanjutnya nih untuk adjoinnya itu kan kayak kofaktor dan segala macam ya. Nah dalam di sini ini yang saya lakukan adalah ngambil aja gitu, ngambil aja indeks yang dimaksud. Kalau misalnya yang di pojok kiri ya udah berarti kotak yang ini kan. Nah ini indeksnya berapa, selanjutnya lagi kita ambil indeksnya ini berapa. Cuma gitu aja, ngambil indeks-indeksnya aja. Misalnya kita ambil salah satu contoh ya. Ya, ini kan 4857 ya. Ini kan 0. 0 1 2 3 4 masuk. Habis selanjutnya ada ini kan berlakunya kali silang ya. Jadi sama 8 ya. Oke, 0 1 2 3 4. Oke, udah diambil. 5 6 7 8. Oke, ini nanti dikalikan nih. Pojok ini sama ini. Nah, selanjutnya lagi nih, yang 5. Berarti ya 0 1 ya. Ini 4 berarti ini yang 5. Selanjutnya lagi yang 7, ya udah sebelumnya udah gitu. Katanya itu gitu-gitu. Dan polanya dia dapat awalnya dapat positif, selanjutnya seharusnya dijadikan negatif kurang lebih ya. Ya. Karena ada suatu perhitungan yang dimana polanya itu menunjukkan dari perhitungan yang pertama sampai terakhir adalah polanya adalah plus minus dan plus minus. Ya udah, dalam di sini kita jadikan plus minus begini. Posisinya, posisi pojok kiri atas kita isi yang A, yang dimana ngikutin aturan yang gini. Habis itu yang B ikutin yang aturan yang begini, ituin aturan yang begini. Udah. Jadi sebenarnya adjoin itu cuma ngambil indeks-indeks aja sih buat lebih mudah, dan ada beberapa penyelesaiannya menggunakan formula segala macam. Tapi alhamdulillah yang bisa saya ambil dan yang merupakan yang simpel-simpel ya ini. Ya memang berpatokan dengan sini ya, jadi tepat aja gitu. Nah ini apalagi nih kita ngomong-ngomong soal Revo ya. Nah, kok bisa kita ngomong-ngomong soal Revo ya. Nah. Oke, kenapa kok kita bisa ngomong-ngomong soal Revo ya. Nah Revo ini adalah kita menjadikan matriksnya itu jadi satu apa ya, jadi satu baris begitu. Kita cuma butuhkan gitunya aja, supaya apa, kalau misalnya kita jadikan 3 dimensi agak rumit, kurang lebih begitu. Makanya kita jadikan kayak gini aja dah, bukan 3 dimensi, 2 dimensi lah, secara baris dan kolom kan agak rumit. Nah pada dasarnya ini masih ada celah dimana ini bisa kita jadikan 2 dimensi lah, masih bisa. Tapi ya untuk indeksnya agak hati-hati karena agak tricky begitu ya, soalnya kita berurusan dengan dua dimensi yang dimana ngurusin baris sama kolom. Nah ini kan berada di dalam suatu ini ada decorated function atau function yang terdekorasi. Otomatis di sini ketika dia dapat nilai, nanti nilainya akan dimanipulasi juga dari sini. Gitu. Jadi nilainya nggak hanya dapat adjoin, kita juga dapat secara transpose-nya, kurang lebih begitu. Nah selanjutnya lagi nih untuk determinannya parameter matrix. Nah nanti perhitungannya kan ngikutin perhitungan seharus kalau nggak salah ya. Udah nggak tahu. Nah di sini dimana nanti ya ini cuma menghitung aja sih. Ini masuk, habis ini kita beginikan saja. Cuma matriksnya indeks sekian akan kita aritmatik kita sandingkan dengan operasi aritmatika dan hasilnya demikian lah begitu. Mau dikali, mau dikurang, mau ditambah dan segala macam. Ini cuma perhitungan aritmatika biasa saja. Tapi untuk indeksnya ini memang agak tricky aja sih. Ya. Jadi kita bisa di sini memang terinspirasinya, logikanya terinspirasi dari penyelesaian yang demikian, penyelesaian yang begini. Jadi ya bisa kita ikutin ya. Ini mungkin saja berbeda dan mungkin saja sama saja. Jadi kurang lebih begitu aja untuk determinan. Untuk pembahasannya di komunitas Python itu udah banyak juga ya. Jadi ya pasti penjelasannya ada sendiri lah. Di YouTube maupun di Google di sana.
Oke, selanjut lagi untuk inverse. Untuk inverse kan perhitungannya adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Ya udah, nilai determinannya kita kalikan dengan si matriks adjoint itu. Nah, untuk mengkalikannya otomatis begini kan. Kita melakukan iterasi dengan dua for loop pada matriks adjoint, kemudian kita kalikan dengan bilangan tunggal. Gitu aja kan. Nah, susunnya begini. Ini adalah kayak satu list comprehension yang memang sangat umum ya, yang dimana digunakan untuk mengkalikan list 2 dimensi ataupun 1 dimensi dengan bilangan tunggal. Posisinya pasti begini ya. Ini bisa di breakdown sendiri. Ini kan sama aja kayak for kayak gini ya, kayak for gini sama sama aja kayak gini kan. Kita jadikan satu deret dengan menjadi list comprehension begitu. Nah, ini hasil perkalian buat inverse-nya itu yang katanya 1 per determinan dikali dengan join. Udah aja. Nah, perkalian matriks ini buat sebenarnya untuk menjawab yang ini ya. Ya, yang mana tuh? Yang menjawab yang matriks A dikali matriks B lah, kalau nggak salah ya. Nah, ini matriks A dikali matriks B. Perkalian tuh cuma mau jawab yang ini aja sih. Gitu. Nah, perkalian ya mana nih? Ya. Perkalian begini. Ya dimana nanti kita kasih variabel-variabel sendiri lah. Nah, untuk inverse itu kan dapat dari function dan konstanta dapat dari matriks, yang dimana kedua hal itu adalah suatu parameter. Nah, karena kita menggunakan reduce, kita bikin dulu lah fungsi buat nambahkannya itu. Itu at lambda x, y x tambah y. Jadi ini selanjutnya untuk result kita kasihkan tempat lah. Kasihkan tempat yang isinya 0 semua. Nah, intinya dua dimensi, panjangnya 3, isinya 0 semua. Nanti kan diisikan lah. Dia untuk ini seperti biasa lah, kayak perulangan nested for loop. Ya, nested for loop yang nyari suatu nilai ya. Bukan nyari suatu nilai, ini nested for loop yang dimana nanti isi result ini nanti ngikut secara iterasinya, raw sama call-nya, kemudian di sini inverse-nya segala macam dikalikan dengan konstanta. Nah, polanya itu sebenarnya buat pola yang yang ada di belakang itu, polanya itu seperti ini. Nah, polanya yang terjadi adalah begitu, yang dimana nanti misalnya matriks yang di sini nanti dikalikan dengan konstanta apa? Konstanta yang x, lanjut lagi dan lanjut lagi, itu perkaliannya. Jadi untuk logika yang di sini ya untuk menjawab penyelesaian yang di sini, yang dikali yang ini nih. Itu. Ya, pola aja ini kan ini pola yang umum sekali ya kalau misalnya kalian sering berurusan dengan iterasi sebagai cara untuk mengkalikan suatu matriks dengan suatu list dengan list lain lah, bisa dibilang begitu ya. Nah, nanti kan hasil perkaliannya kalau di sini ya kan udah kita kalikan. Nah, nanti hasil kalinya nanti kita tambah. Otomatis kan kita kalau misalnya soal tambah kan kita ngomong soal reduce kan, yang dimana nanti kita nyari nyari per ininya satu bilangan gitu. Jadi ini ditambah semua berapa, yang di sini ini tambah semua berapa, tambah semua berapa. Makanya kita membutuhkan reduce. Nah, si result ini nanti isinya adalah kayak apa ya? Kayak indeks pertama itu isinya X, indeks kedua isinya Y, dan indeks ketiga isinya Z lah. Itu. Nah, untuk resultnya kan bentuk si result ini adalah apa ya? Bisa dibilang bentuknya si result ini adalah indeks ya. List ya. Nah, otomatis kan bisa diakses secara indeks. Kan sudah dibilang juga indeks pertama itu isinya X, indeks kedua Y, dan segala macam. Ya udah kita ambil, habis kita masukkan sini. Nah, ini karena dia adalah dekorator. Jadi kita lakukan ini dulu biar nanti dapat hasilnya akhirnya nih. Nah, dekorator faktanya adalah ketika kita manggil satu fungsi, hasilnya tuh tidak berpatokan di sini, tapi berpatokan di sini. Atau bisa dibilang apa ya? Ujungnya tuh bukan di sini ya. Bukan dari satu fungsi yang terdekorasi, bukan. Tetapi si dekoratornya itu sendiri. Gitu. Nah, untuk get resultnya adalah kita tinggal manggil aja. Dan juga di sini ya, sebentar ya. Nah, untuk get result cuma manggil aja. Cuma kita sediakanlah tempatnya hasil akhir sama dengan 0. Nah,
Kemudian determinannya kita manggil fungsi determinan, ajo ini tinggal kita ambil fungsinya si ajo ini itu. Kemudian kita ada try catch juga nih, atau try error handling lah begitu. Nah, kita try matrix A sama dengan inverse. Nah, ini kita ambil si matrix A-nya. Katanya kan perhitungannya kan matrix A itu kan katanya inverse. Kita masukin lah inverse yang determinan dan segala macam itu. Nah, habis itu hasil akhirnya dari mana? Yang dibilang bahwa A dikali B itu. Nah, kok bisa ada zero division error? Kita menjaga siapa tahu determinannya nilainya 0. Kalau misalnya determinannya 0, satu per determinan ini bakal kena. Nah, kalau misalnya ini memang nggak kena atau nggak kena exception yang zero division yang dimana determinannya nilainya normal bukan 0, dia nanti hasil akhirnya dapat dari sini, dan dimana nanti finally di return. Nah, kemudian kalau misalnya exceptionnya kena, ya udah di print errornya, hasil akhirnya langsung dikembalikan begitu aja. Nah, hasilnya dimana hasil akhirnya tetap 0 gitu. Makanya saya deklarasikan di awal biar nanti kalau misalnya kena exception masih bisa di return hasilnya 0 begitu. Nah, kemudian di sini, nah ini untuk try catch itu materinya bagi kalian yang memang punya modulnya atau memang apa ya, punya pembelajar soal exception, tinggal dimasukin aja, tinggal dipelajarin aja. Kalau misalnya di sini kita ngomong soal studi kasus, di sini untuk kita sedikit lah untuk try catch itu sebenarnya kita akan mencoba suatu block code dulu. Kemudian ketika di dalam blok code tersebut ada suatu exception, nanti akan begini, akan mengeksekusi statement yang ada di bawahnya. Nah, dan finally ini dia nggak peduli mau blok code-nya itu jalan dengan baik ataupun tidak, akan tetap jalan. Nah, jadi kurang lebih begitu saja. Ini intinya adalah beberapa kayak ngikutin transpose, inverse dan segala macam itu udah dikasih fungsinya itu sendiri. Jadi ini kita tinggal mengolah aja, atau kayak kita menjadikan kalau misalnya fungsi ini kan kita udah dikasih fungsi determinan. Udah, untuk cari determinan bagaimana, untuk nyari ajoin itu bagaimana, untuk ngikutin rumus yang katanya itu dikali dan segala macam itu bagaimana. Nah, apa yang kita implementasikan cukup begitu saja. Ya dimana nanti hasilnya ya cuma kayak gini aja. Ini kita masukin koefisien secara normal aja sih ya. Kita ngikutin lah. Kalau misalnya kita ambil logika sendiri lah. Udahlah, persamaan kayak gini ya berarti nggak lewat sini ya, tapi lewat sini. Gitu. Koefisiennya kan kita apa ya, bisa dibilang nggak secara otomatis ya, kita cuma lihat sendiri, oh ini ada 2, oh ini cuma variabel berarti ini 1 segala macam lah. Nah, konstantanya kan udah kita lihat, habis itu ya tinggal masukin aja, tinggal manggil koefisien aja, kembalikan, selesai ya. Oke, kurang lebih begitu untuk SPLTV menggunakan metode matrix inverse. Jadi kurang lebih begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sekali lagi ya untuk ajuin yang untuk matrix bisa jadikan 2 dimensi seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa secara mudahnya kan kita jadikan 1 dimensi dulu. Kan 1 dimensi kan berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang awal itu bisa diubah lah jadi 2 dimensi kayak gitu. Nah, kurang lebih begitulah untuk pesan terakhir ya. Langsung aja, salam masih